Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bu. Ya, alhamdulillah. Jangan lupa jaga kesehatan. Kalau mau keluar-keluar dari rumah ada aktivitas di luar, patuhi protokol kesehatan ya. Dan kalau dari mana-mana jangan lupa cuci tangan, pakai masker, dan jauhi kerumunan. Hari ini kita mau mempelajari tema 1, subtema 1 pembelajaran 1 yaitu tentang organ gerak hewan. Pertama-tama Ibu mau menyebutkan tujuan dari pembelajaran kita dulu ya. Yang pertama yaitu melalui teks bacaan organ gerak, siswa dapat menemukan ide, pokok atau gagasan utama dalam teks dengan benar. Lalu yang kedua yaitu setelah mengamati gambar alat gerak, siswa dapat menjelaskan alat gerak manusia dan hewan dengan benar. Jadi harapan Ibu setelah pembelajaran ini nanti kalian bisa setiap melihat teks, kalian bisa menganalisis mana gagasan utamanya dan nanti Ibu lihatin alat-alat gerak manusia dan hewan sehingga kalian bisa membedakan dan bisa menjelaskannya kembali. Seperti itu. Kalian tahu nggak paragraf utama itu apa? Nggak tahu, Bu. Ya. Di sini itu tertulis ya, paragraf utama adalah ide pokok dari suatu paragraf. Seperti itu. Terus paragraf utama itu ada dua. Yang pertama yaitu paragraf deduktif. Itu apabila ide pokoknya itu berada di awal paragraf. Terus yang kedua yaitu induktif. Ini apabila ide pokoknya berada di akhir paragraf. Untuk mengingat-ingatnya itu begini, itu yang deduktif itu berarti di depan, di awal paragraf itu deduktif depan. Kalau yang di akhir itu induktif. Itu berarti di akhir, seperti itu. Terus selanjutnya yaitu organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai bagian tubuhnya. Nah, ini ya selanjutnya yaitu gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Sistem gerak manusia adalah tulang dan otot. Kalian bisa membedakan tulang dan otot enggak? Tulang yang keras, Bu. Kalau otot yang lembek. Ya. Ayo kita bahas ya satu persatu tulang dan otot. Yuk. Yang pertama yaitu tulang. Tulang itu disebut alat gerak pasif karena tidak bisa bergerak sendiri. Itu gambarnya tulang seperti itu ya, seperti di samping itu ya. Ya, Itu Bu. tulang. Kayak yang di mainan itu ya, Bu, tengkorak-tengkorak. Ya, kayak yang di mainan. Kalau kalian belajar tentang organ tubuh IPA itu kan
ada itunya kan, tengkorak-tengkoraknya seperti itu. Nah, ini lebih lengkapnya biasanya cuma kepala atau apa gitu. Terus yang selanjutnya yaitu otot. Otot disebut alat gerak aktif karena yang menggerakkan tulang. Jadi kalau tulang tadi kan yang pasif karena tidak bisa bergerak sendiri, tidak bisa bergerak. Lah yang menggerakkan itu otot, maka otot disebut alat gerak aktifnya karena yang menggerakkan yang menggerakkan tulang. Seperti itu. Terus selanjutnya yaitu beberapa fungsi dari tulang. Yang pertama yaitu tempat melekatnya otot. Yang kedua, melindungi organ dalam manusia. Yang ketiga, sebagai pembentuk rangka tubuh. Dan yang keempat, tempat pembentukan sel darah merah. Di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Belum, Bu. Belum. Lanjut ya. Terus, nah ini ada gambar susunan otot dalam tubuh. Yang pertama itu inti sel. Inti sel tuh gambarnya seperti itu ya, yang ada di layar tuh. Nah, inti sel nanti bergabung menjadi satu, menjadi serabut otot. Serabut otot digabung-gabung jadi satu menjadi otot atau daging. Tadi otot termasuk organ gerak aktif atau pasif? Aktif, Bu. Ya, bentar. Yuk, lanjut. Terus sekarang kita masuk ke hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang. Yang pertama yaitu sapi. Ini jenis mamalia ya. Bergerak menggunakan 4 kakinya, 2 kaki depan dan 2 kaki belakang. Kalian udah punya bisa ngawang-ngawang bertulang belakang itu maksudnya yang gimana gitu belum? Belum, Bu. Jadi hewan yang bertulang belakang itu ya yang misalnya sapi itu toh kalian pernah lihat orang yang beli sapi. Nah, nanti kan di punggungnya itu ada tulang belakangnya yang sejenis hewan yang seperti itu punya tulang belakang. Ya kayak kita juga punya tulang belakang seperti manusia juga. Tapi ini jenis-jenis hewan. Yuk selanjutnya yuk. Terus yang kedua yaitu kelinci. Ini juga masih jenis mamalia ya, bergeraknya menggunakan 2 kaki depan yang pendek dan 2 kaki belakang yang panjang untuk melompat-melompat. Lah, kelinci ini termasuk hewan yang bertulang belakang juga. Terus katak ya, katak juga bertulang belakang. Mereka mempunyai 2 kaki depan dan 2 kaki belakang. Sendi kaki memudahkan mereka untuk melompat. Terus selanjutnya yaitu ikan atau pisces. Mereka bergerak menggunakan sirip dan ekornya dan bernafas dengan insang. Terus ular atau reptil. Mereka bergerak secara melata menggunakan tubuhnya yang lentur karena tersusun dari ruas-ruas tulang. Terus tadi kan sudah hewan vertebrata, sekarang hewan avertebrata atau hewan tidak memiliki tulang belakang. Ini beberapa contoh hewan yang yang tidak memiliki tulang belakang. Yang pertama ada kupu-kupu.
Kupu-kupu itu tidak punya tulang belakang. Mereka bergerak dengan sayap yang tipis, namun sayapnya itu menempel kuat pada tubuhnya. Terus contoh selanjutnya yaitu ubur-ubur. Kalau ubur-ubur itu hampir nggak punya tulang ya, nggak punya tulang, nggak punya tulang belakang. Mereka bergerak menggunakan tentakelnya yang berada di dekat mulut mereka. Terus selanjutnya yaitu siput atau moluska. Mereka bergerak dengan otot-otot tubuhnya yang lunak dan lendir yang memudahkan mereka untuk berjalan. Terus selanjutnya yaitu kita udah pada akhir pembelajaran kita. Dan Ibu mau menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu gagasan utama atau ide pokok adalah inti pembahasan suatu paragraf. Yang kedua yaitu alat gerak manusia dan hewan adalah tulang dan otot. Tadi perbedaan tulang dan otot apa ya? Yang gerak aktif, yang tulang atau otot, yang pasif tulang atau otot. Perbedaannya yang mana? Saya Bu Novi. Yang aktif dulu, yang aktif. Saya Ya, Mbak Nila, Mbak Sah. otot itu alat gerak yang aktif. Terus Ya. kalau tulang alat gerak pasif ya Bu ya? Ya, karena tulang itu yang menggerakkan otot. Jadi kalau nggak ada otot, tulang nggak bisa bergerak. Seperti itu. Terus yang hewan vertebrata itu hewan apa tadi? Hewan yang memiliki tulang belakang, Bu. Ya, pintar Mbak Ria. Kalau vertebrata? Tidak memiliki tulang belakang. Ya, tidak memiliki. Contohnya apa Mbak Ria? Kalau yang memiliki tulang belakang contohnya sapi, kelinci. Kalau yang tidak memiliki contohnya kupu-kupu, siput. Ya. Udah jelas pembelajaran dari Ibu hari ini? Sudah, Bu. Ya. Hari ini nggak ada tugas dulu ya? Ah, apa? Bu absen. Oh iya ya, di absen dulu ya. Ya, pertama Mbak Nisa Noviani. Hadir, Bu. Ya, bagus. Yang kedua Mbak Ria Fatmasari. Hadir, Bu. Ya. Berarti semua hadir ya ini ya hari ini ya? Iya, Bu, hadir. Ya, baik. Jadi pesan dari Ibu tadi ya hampir sama seperti di awal. Kalian kalau mau keluar-keluar harus patuhi protokol kesehatan. Terus jauhi kerumunan kalau nggak penting banget nggak usah kumpul-kumpul atau keluar-keluar. Terus kalau jangan lupa pakai masker itu. Terus kalau dari luar cuci tangan sampai bersih. Kalau bisa mandi. Jangan dari luar langsung ketemu sama orang tua, sama adik, sama kakak. Kita nggak tahu keadaan kita di luar tadi bertemu dengan siapa saja. Terus mereka kita interaksi dengan orang yang maaf sehat atau enggak kan kita nggak tahu. Jadi kita harus jaga-jaga diri sendiri dan untuk keluarga dan sekitar seperti itu. Baik, segitu dulu dari Ibu ya. Ya, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.